Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Adik-adikku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ucapkan terima kasih sudah hadir di sini, yang mana seperti rutinitas biasa dalam sepekan sekali di hari Minggu malam Senin kita belajar apa? Belajar Sirah Nabawiyah, yang mana ini kita belajar apa? Sejarah para nabi. Yang pertama, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Doa langsung dipimpin oleh Aras. Sebelum kita memulai pelajaran malam hari ini, sebaiknya kita A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Bikitabika basari wa liqabi lisani wasta'mil bihi jasadi. Sta'mil bihi bihawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, sebelum Ustadz ke materi selanjutnya, di bawah lindungan nubuwah dan risalah, Ustadz ingin mengupas tuntas, ya, mengimprove kembali, ya, mengulang kembali yang sudah Ustadz ajarkan, yaitu tentang Syam. Apa itu Syam? Ya, negeri, ya, yang mana wilayah Syam itu adalah negeri yang diberkahi, ya, Syam. Ya. Nah, negeri Syam ini, ya, negeri Syam ini kan ada banyak, ya teman-teman, ya. Banyak. Contohnya negeri Syam yang kita ketahui ada Palestina, Irak bukan, nggak ada Israel. Ya, apalagi Yordania, apalagi yang kita ketahui negeri Syam, Lebanon, apalagi Suriah. Ya. Kenapa disebut tanah yang diberkahi? Bahwa, ya, dulu negeri Syam itu pernah dilangkah oleh para nabi. Ya, sejarah para nabi dulu pernah, sebagaimana Rasulullah SAW itu dulu beliau berdagang di negeri Syam, ya. Dari dari Arab ke negeri Syam itu lumayan jauh, ya teman-teman, ya. Nah, sehingga itu dari kecil tuh sudah diajarkan oleh siapa? Oleh pamannya.
Pertama dari kakeknya, ya, ketemu dengan apa namanya, seorang pendeta, karena di Syam itu lagi ada, ya, yang mana ada orang-orang Yahudi ingin mencari siapa? Mencari Muhammad, ya. Nama Muhammad itu karena orang Yahudi lebih tahu bahwa akan ada tanda kenabian, ya. Nah, Muhammad ini kan pengen apa, diangkat menjadi, ya, Muhammad ingin diangkat jadi nabi dan rasul. Makanya orang-orang Yahudi itu mencari, ya, mencari supaya kalau apa namanya, ketahuan itu langsung dibunuh, ya, oleh para orang-orang Yahudi. Baik, itu yang disebut apa, Syam, ya teman-teman, ya, yang mana Ustadz sudah ini apa, sudah jelaskan. Kemudian, ya, siapakah nama istri pertama Nabi Ibrahim? Siti Siti Sarah, ya. Siti Sarah itu dari kalangan kaum Yahudi, ya, kaum Yahudi. Sedangkan Siti Bani Hajar itu istri yang keberapa? Istri yang kedua dari, ya, apa namanya, bukan dari keturunan orang-orang Yahudi. Makanya ketika Siti Hajar itu diberikan anak, ya, melahirkan anak, disitulah ada rasa kecemburuan antara Siti Sarah dan Siti Hajar, ya. Karena kenapa? Bayangin, sudah lama menikah dengan Ibrahim, ya, tapi belum dikaruniai anak. Akhirnya ketika itu ikhtiarnya menikah lagi dengan Siti Hajar, lalu dikaruniai, ya. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut kekasih Allah. Dia sabar, ya, ketika Nabi Ismail sudah lahir, berapa tahun kemudian, usia 7 tahun, entah itu 8 tahun, ya, antara itu, ya, lewat dari mimpinya supaya apa? Nabi Ismail ini disembelih. Coba bayangkan kita di di posisinya Nabi Ibrahim. Kita misalkan nih sebagai seorang suami, kita udah lama sekali nggak punya anak, pasti pengen banget punya buah hati, ya. Tapi ketika dikasih, Allah kasih ujian, ya. Tapi apa yang disampaikan Nabi Ismail? Lakukanlah, ya, karena atas perintah Allah, tidak pernah membantah, ya. Makanya disebut kasih Allah. Tapi ada lagi ujiannya. Ketika di jumroh pertama itu, setan iblis itu menggoda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jangan, ya, jangan, itu anak kamu yang kamu impikan, masa kamu mau menyembelih anak itu? Tanpa basa-basi, tidak bicara, langsung Nabi Ibrahim dan Ismail ambil batu, lempar sampai jumroh ke 3, ya. Begitu sabarnya. Ketika mau disembelih, ya, udah ikhlas tuh. Ketika mau disembelih, ternyata yang karena nurut sama Allah, karena taat kepada Allah, akhirnya Allah ganti dengan seekor domba. Coba bayangkan kalau misalkan manusia yang Nabi Ismail yang kesembelih, maka peristiwa ini akan terjadi sampai sekarang, ya. Baik, itu pelajaran untuk pengulangan, ya. Tapi untuk hari ini untuk pengulangan tadi sudah, ya. Sekarang kita bahas tentang di bawah lindungan nubuah dan risalah, ya. Ada yang tahu nubuah? Di bawah lindungan nubuah. Tahu nubuah? Nubuah itu dia maksudnya nubuah itu adalah salah satu, ya, yang mana Rasulullah itu, ya, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, ya. Dan risalah itu apa? Ajaran. Risalah itu ajaran yang mana
Allah, ya, Allah memerintahkan misalkan kita berpuasa, tapi lewat siapa? Lewat perantaraan Nabi Muhammad. Itu disebut risalah. Ya, semoga, makanya kan ada orang yang bilang semoga kita bisa mengikuti risalah beliau Rasulullah SAW. Ya, itu nubuah itu tadi. Ya, yang tadi Ustadz sampaikan, nubuah adalah ya, ya apa Rasulullah ya itu mengikuti ajaran ya Nabi Ibrahim. Ya, itu contohnya seperti itu. Ya. Contohnya lagi risalah itu misalkan kita tahu misalkan Allah menyuruh kita apa? Misalkan sholat ya, tapi bukan lewat Allah langsung, tapi lewat perantara manusia ya Rasulullah SAW. Baik, ini Ustadz akan sampaikan terkait di Gua Hiro. Dari beberapa hasil pengamatan Rasulullah SAW sebelum itu telah membentangkan jarak. Ya, Rasulullah itu pada usia 40 tahun ya melihat kondisi usia 40 tahun ya. Di usia 40 tahun. Ya. Ya, Rasulullah di usia 40 tahun, apa yang terjadi pada peristiwa itu? Melihat kondisi masyarakat Mekah, ya itu tidak apa? Tidak etis ya, atau tidak memungkinkan. Karena kenapa? Semakin apa? Semakin terbawa dengan kegelapan, ajaran kegelapan. Tahu maksudnya? Semakin sesat ya, melihat apa namanya kondisi masyarakat sekarang kok ini aneh. Dulunya apa namanya orang-orang Quraisy itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim ya, tapi makin lama makin kesini makin apa, makin sesat, tiba-tiba makin apa, makin aneh, ini orang pada menyembah berhala ya. Akhirnya apa, Rasulullah akhirnya memikirkan bagaimana ini, pusing kalau bahasanya. Akhirnya apa, Rasulullah langsung lanjut lagi, Rasulullah apa, langsung berniat untuk pergi ke Gua Hiro ya. Ngapain? Mengasingkan diri ya. Rasulullah juga ngapain? Bertafakur. Apa itu tafakur? Berpikir ya. Apa lagi? Selain bertafakur apa lagi? Apa? Ya, beribadah sesuai ajaran Nabi Ibrahim ya, dengan membawa apa? Ya, dengan membawa roti, bekalnya cukup ya Rasul. Berdiam diri di Gua Hiro. Ya, di Gua Hiro. Nah, lalu membawa apa? Membawa roti, gandum dan air ya. Kemudian apa? Setelah itu kalau habis pembekalannya, baru Siti Khadijah apa? Siti Khadijah membantu Rasulullah. Jadi bolak-balik Khadijah itu. Ya. Nah, ketika itu beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah, memikirkan keagungan alam di sekitarnya dan kekuatan tak terhingga di balik alam. Beliau tidak pernah merasa puas melihat keyakinan kaumnya yang penuh kemusyrikan dan segala persepsi mereka yang tak pernah lepas dari tahayul. Tahu tahayul? Apa tahayul? Apa ngada-ngada ya, mistis, apa itu Tuhan, misalkan apa batu bisa jadi Tuhannya, itu contohnya. Sementara itu di hadapan beliau juga tidak ada jalan yang jelas dan mempunyai batasan tertentu yang bisa menghantarkan kepada keridhaan dan kepuasan hati beliau. Pilihan beliau untuk mengasingkan diri ini termasuk dari satu sisi dari ketentuan Allah ya, dari beliau. Jadi atas perintah juga Allah. Selagi langkah persiapan untuk menerima utusan besar sedang ditunggunya. Ruh manusia manapun yang realitas kehidupannya akan disusupi suatu pengaruh di bawah ke arah lain.
Baik, begitulah Allah mengatur dan mempersiapkan kehidupan Muhammad untuk mengemban amanat besar, ya, bahwa Rasulullah itu kalau dibandingkan kita dengan Rasulullah, bebannya itu lebih berat. Rasulullah tantangannya adalah nyawa, ya. Rasulullah tuh ketika memperjuangkan Islam bukan main, ya. Jadi sampai nyawanya aja ditaruhkan. Nah, kemudian tak lama kemudian sampai di Gua Hiro, ya, sampai di Gua Hiro itu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, ya. Ya, memberi wahyu. Nah, ketika malaikat Jibril datang, ya, kepada Rasulullah, apa yang terjadi? Ya, Rasulullah pertama Rasulullah takut, bergetar, tangan dingin. Coba bayangin. Ya, besar malaikat itu. Ya, malaikat itu besar sekali, teman-teman. Kalian tahu ketika Rasulullah dihampiri oleh malaikat Jibril. Pertama, Rasulullah tuh diajarkan oleh malaikat Jibril untuk apa? Membaca. Nah, disinilah membaca itu artinya disuruh kita belajar. Ya, Wahiro, makanya dipeluk Rasulullah sama malaikat Jibril. Ya, sama sayapnya. Lalu apa yang dikatakan malaikat Jibril? Iqra, bacalah. Karena Nabi ya Muhammad SAW itu seorang ummi. Ya, apa itu ummi? Ummi itu adalah ya Muhammad, bukan ummi ya, tapi ummi. Muhammad seorang apa itu ummi? Tidak bisa membaca. Makanya malaikat Jibril mengajarkan, Iqra, aku tidak bisa membaca, kata Rasulullah. Sampai 3 kali, lalu barulah malaikat Jibril ajarkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ya. Ketika sudah kalian tahu apa yang ketika Rasulullah dipeluk sambil diajarkan begitu, apa yang dirasakan Rasulullah? Dadanya sesak dadanya. Ya, itu pelajaran penting. Ya, itu betapa perjuangan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Nah, kita sebagai umatnya tinggal tinggal membaca, ya, mengamalkan perjuangan Rasulullah SAW. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin sampai sini saja. Ada yang ingin bertanya? Sudah? Cukup? Oke. Baik. Kemudian, coba, di usia berapakah? Siapa bisa jawab? Di usia berapakah Rasulullah mendapatkan wahyu? 40 tahun. Ini, tapi dia nunjuk duluan, tapi itu sebetulan. Ya, nggak apa-apa, bagus. So, ya. Kemudian, oke, baik. Mungkin Ustadz sampaikan sampai sini saja. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum Ustadz tutup, ya, kalian belajar sirah ini jangan hanya sekedar membaca tahu Rasulullah, tapi amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
ya. Apa itu? Contoh, Rasulullah tetap berani, nggak pernah takut meskipun bergetar. Ya, Rasulullah berani karena itu perintahnya baik. Bayangin bertemu dengan malaikat Jibril, ya, besar, ya, sayapnya bisa dibentangkan. Kalau dibentangkan tuh bumi tertutup, ya. Makanya itu saking besarnya malaikat itu. Ya, makanya sampai Rasulullah ketika mau itu dia tetap demi memperjuangkan Islam bagaimanapun Rasulullah tetap menjalani perintah Allah. Nah, sama kita juga nih sebagai seorang muslim, ya. Dalam keadaan berat kita malas misalkan baca Quran, baca. Kamu ingat kalau kamu dengerin, kamu ingat nih kalau misalkan kamu malas baca Quran nih. Kamu malas baca Quran. Kamu ingat perjuangan Rasulullah ketika apa? Ketika mendapatkan wahyu. Wahyu demi wahyu. Ya. Itu ingat itu Rasulullah. Ya. Kita hanya apa? Tinggal mengamalkan isinya, membaca. Ya, itu saja. Ya. Mungkin dari Ustadz Rehan yang Ustadz Rehan sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Silakan doa. Kita doa dulu. Oh ya, doa dipimpin saya ya. Doa. Baik. Astaghfirullahaladzim. Allahumma inna hadza iqbalul laili wa idbarun nahari wa aswatu da'atik faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi qulub wa qad istamata habatik wal taqat ala ta'atik wa ta'ahadat ala dawatik wa ta'adat ala nusrati syariatik fawathiqin lahum rabitu tawadi muddaha wahdiha subulha wa mla'aha binurikal ladzi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alik wa ahyiha bi ma'rifatik wa mitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Alhamdulillah rabbil alamin. Nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, fadhal. Istirahat.